Om Swastiastu, perkenalkan kami dari SGD A4 akan melakukan presentasi student project yang berjudul Rabies, Vaksin, and How to Prevent. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan latar belakang student project kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Made Dwinanda Prabawa Mahardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Rabies merupakan penyakit encephalitis zoonotic viral yang diklasifikasikan WHO sebagai salah satu neglected tropical diseases or NTDs. WHO mengestimasi rabies menyebabkan 59.000 kematian setiap tahunnya pada lebih dari 150 negara dengan 95% kasus terjadi pada Afrika dan juga Asia. Perkiraan beban ekonomi yang ditimbulkan rabies juga cenderung substansial dengan perkiraan 8,6 miliar US dollar per tahunnya. Sekitar 99% kasus rabies dimediasi oleh anjing, namun tidak menutupi kemungkinan vektor hewan lainnya. Beban penyakit rabies juga secara tidak proporsional ditanggung oleh penduduk pedesaan berekonomi rendah. Salah satu faktor utama penyebab tingginya kasus kematian tersebut ialah persepsi risiko yang rendah terhadap keparahan penyakit dan keperluan vaksinasi saat terinfeksi. Program massal vaksinasi anjing juga tidak cukup untuk menekan kasus kematian rabies tersebut. Pada negara Indonesia, hanya terdapat 8 provinsi bebas rabies dengan laporan kasus gigitan dan kematian yang tinggi pada tahun 2019. Provinsi Bali menjadi salah satu daerah dengan kasus rabies yang cukup tinggi dengan laporan sebanyak 19.305 kasus gigitan hewan rabies, 300 kasus manusia terinfeksi, dan 4 kasus kematian sampai pertengahan tahun 2023. Vaksin anti rabies atau VAR dapat dibagi menjadi dua, yakni pre-exposure prophylaxis or PrEP dan post-exposure prophylaxis or PEP. Meskipun injeksi PrEP menunjukkan potensi efikasi yang ideal, WHO tidak merekomendasikan vaksin tersebut dalam guideline imunisasi global akibat faktor efektivitas biaya dalam program nasional. Pemahaman mendalam terkait penyakit dan vaksin rabies perlu diperlukan, tidak hanya sebagai keperluan dalam melakukan tata laksana pasien yang terinfeksi rabies, tapi juga dalam mengembangkan vaksin imunisasi yang dapat memberikan perlindungan seumur hidup pasca injeksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gus Tenggur Bagus Baskara dengan 3 digit terakhir 243 akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi dari penyakit rabies pada manusia, bagaimana epidemiologi dari penyakit rabies, bagaimana epidemiologi dari penyakit rabies, bagaimana patogenesis dari penyakit rabies, bagaimana tanda dan gejala klinis penyakit rabies, bagaimana penegakan diagnosis dari penyakit rabies, bagaimana tata laksana dari penyakit rabies, dan bagaimana strategi imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit rabies pada manusia. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Struktur student project ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai gambaran penyakit, vaksin, dan upaya pencegahan rabies. Yang kedua ada tujuan khusus. Student project ini dibuat dengan tujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman mahasiswa terkait gambaran umum, etiologi, epidemiologi, patogenesis, tanda dan gejala klinis, diagnosis, tata laksana, dan strategi imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit rabies pada manusia. Yang ketiga ada manfaat penulisan bagi mahasiswa, menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami gambaran umum, etiologi, epidemiologi, patogenesis, tanda dan gejala klinis, diagnosis, tata laksana, dan strategi imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit rabies pada manusia. Kedua, bagi masyarakat, menambah wawasan masyarakat mengenai gambaran penyakit, vaksin, dan upaya pencegahan penyakit rabies pada manusia. Dan bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan serta menambah kepustakaan mengenai gambaran penyakit, vaksin, dan upaya pencegahan rabies di Universitas Dayana. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Agus Indra Kurniawan dengan NIM 21025112223. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi rabies. Definisi rabies. Rabies merupakan salah satu penyakit menular yang terdapat pada air liur hewan yang terinfeksi dan akan ditularkan melalui gigitan hewan dan air liur. Hewan penular rabies, terutama anjing, kucing, dan kera. Hewan penular rabies akan menjadi ganas dan biasanya cenderung menyerang dan menggigit manusia. Rabies sangat diwaspadai karena memiliki angka kematian mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh rhabdovirus menyerang susunan saraf pusat dan mengakibatkan kelumpuhan otak yang berakhir pada kematian. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Langar Chandra dengan 3 digit terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi rabies pada manusia. Berdasarkan penyebaran yang dilihat secara geografis, rabies telah tersebar di seluruh dunia dengan angka kejadian di masing-masing negara yang sangat bervariasi. Rabies juga telah menjadi penyakit endemik di beberapa negara-negara berkembang seperti Asia dan juga Afrika. Penyebaran penyakit rabies ini juga ditemukan di Amerika Utara, tapi angka kejadiannya tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia dan juga Afrika. Nah, untuk penyebaran utama dari virus rabies ini yaitu melalui gigitan anjing, tapi ada juga kasusnya melalui gigitan rakun, rubah, bahkan kelelawar.
dan hal ini menjadi atensi yang sangat urgent bagi negara-negara tersebut untuk dapat menangani dan mencegah penyebaran dari virus rabies tersebut. Sekian dapat saya sampaikan dari teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Sutantra Diputra dengan 3 JM terakhir 015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi penyakit rabies pada manusia. Rabies sendiri merupakan penyakit infeksi yang sering menyerang binatang ataupun manusia, yang dimana virus ini sering dikenal sebagai virus endotropik yang memiliki materi genetik single strand RNA dari genus Lyssavirus, famili Rhabdoviridae. Yang mana virus ini memiliki matriks membran yang dalam terdapat selubung glikoprotein yang menyusun strukturnya. Rhabdovirus ini merupakan suatu virus dengan panjang 180 nanometer dan lebar 75 nanometer, di mana terdapat 5 jenis protein di dalamnya, yaitu ada matriks protein, kemudian ada nukleoprotein, kemudian ada fosfoprotein, protein polimerase, dan glikoprotein. Baik, perkenalkan nama saya Imade Ngurah Dananjaya dengan 3 digit NIM terakhir 224. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patogenesis penyakit rabies pada manusia. Baik, untuk patogenesis penyakit rabies pada manusia dapat dilihat seperti gambar yang di samping untuk lebih simpelnya. Baik, untuk virus rabies masuk melalui luka gigitan atau cakaran pada hewan yang terinfeksi virus rabies. Venkulasi dalam jaringan otot terjadi di daerah luka dan virus mulai melakukan replikasi. Setelah replikasi virus cukup atau dengan inkulum, tingkat tinggi atau kerusakan syaraf secara langsung, virus terikat pada motor neuron junction pada reseptor asetilkolin nikotinik pasca sinaptik yang menginisiasi ambilan atau uptake ke dalam endoplasm motorik. Setelah mencapai sistem saraf pusat atau SSP, virus akan melakukan replikasi dengan cepat dan menyebar dengan luas. Melalui reseptor-reseptor asetilkolin nikotik di otak, proses ini kemudian menyebabkan inflamasi otak berupa ensefalitis, yang mana selanjutnya virus akan menyebar secara anterograde melalui jalur autonomik dan sensorik dari sistem syaraf pusat ke organ dalam termasuk kelenjar salvia. Seiring dengan penyebaran virus ke organ dalam, gejala rabies mulai berprogresi ke arah perburukan dan rabies akan menjadi fatal. Sekian penjelasan saya mengenai patogenesis penyakit rabies pada manusia. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fakri Wahyuadi Nugroho dengan NIM terakhir 124. Baik, jadi tanda dan gejala klinis dari penyakit rabies pada manusia itu ada 4 stadium, yaitu yang stadium pertama adalah stadium prodromal, di mana pada stadium ini setelah 1 hingga 2 bulan pasien atau seseorang itu tergigit oleh anjing atau hewan-hewan yang tertular virus rabies, maka seseorang itu yang terinfeksi mulai menunjukkan gejala. Nah, gejala yang dimulai ini ketika virus itu sudah menyerang sistem saraf pusat. Nah, gejala yang ditimbulkan itu seperti gelisah, sakit kepala, demam, malaise, nyeri, kehilangan nafsu makan, mual, sakit tenggorokan, batuk, hingga kelelahan ekstrim yang dirasakan selama 1 hingga 4 hari. Lalu stadium yang kedua adalah stadium sensoris, di mana pada stadium ini pasien akan mulai mengalami perasaan atau terasa nyeri terbakar dan kesemutan pada daerah bekas luka gigitan, dan juga pasien akan mengalami gejala kecemasan dan respon yang berlebih terhadap stimulasi sensoris. Baik, kemudian setelah itu stadium yang ketiga adalah stadium eksitasi, di mana pada stadium ini sudah muncul gejala patognomonik atau gejala khas yaitu ditimbulkan pada rabies, yaitu adalah hidrofobia dan aerofobia yang akan tampak ketika penderita diminta meminum air dan meniupkan udara ke wajah penderita tersebut. Dan penderita juga akan mengalami kehilangan kesadaran, kebingungan, kegelisahan, ketidaknyamanan, agresi, halusinasi, ketakutan terus-menerus, kekakuan, atau gemetar di seluruh tubuh. Lalu stadium yang terakhir adalah stadium paralisis, di mana pada stadium ini sudah terjadi kondisi kelumpuhan otot-otot yang bersifat progresif akibat gangguan pada bagian sumsum tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM akhir 024. Next slide.
Penegakan diagnosis rabies pada manusia itu memerlukan kecurigaan yang kuat. Apabila kriteria epidemiologi dan paparan terhadap binatang yang terinfeksi sudah dievaluasi, maka penegakan diagnosis itu dapat ditegakkan. Nah, beberapa metode umum yang sering digunakan dalam diagnosis penyakit rabies itu tertera pada layar. Yang pertama itu ada DFAT atau Direct Fluorescent Antibody Test, yang mana ini merupakan gold standard dalam deteksi virus rabies. Hal ini tuh karena DFAT masih merupakan metode diagnosis antigen rabies di jaringan otak yang paling sensitif, spesifik, dan harganya relatif tidak terlalu mahal. Namun di sini ada kelemahan, yaitu hanya efisien pada sampel postmortem dan membutuhkan beberapa hari untuk mendapatkan hasil tes. Kemudian yang kedua itu ada PCR atau polymerase chain reaction, yang mana untuk mendeteksi RNA dari virus rabies itu sampel yang digunakan sangat mudah, yaitu seperti air liur, folikel rambut, cairan cerebrospinal, urin, dan juga corneal impression smear. Namun di sini terdapat kelemahan karena harganya yang mahal sehingga tidak efisien digunakan pada negara-negara yang kurang berkembang. Selanjutnya ada ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay, yang mana dianggap sebagai metode diagnosis yang cepat, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan virus hidup ataupun kultur sel. Namun terdapat kekurangan dalam tes ini yaitu karena sensitivitas dan juga spesifitasnya itu berbeda-beda. Kemudian ada MIT atau Mouse Inoculation Test, yang mana kinerjanya cepat, akurasinya tepat, dan harganya juga relatif murah. Namun di sini pada pemeriksaan diagnosis MIT itu dianggap memiliki risiko tinggi terhadap teknisi dan juga biosafety. Selain itu ada pemeriksaan FAVN dan juga RFID yang dianggap sebagai metode yang andal, tapi memiliki beberapa kelemahan seperti harganya yang mahal, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hasil tes, dan juga virus yang digunakan itu merupakan virus hidup. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan neuroimaging seperti MRI dan juga elektroencephalogram pada diagnosis rabies. Nah, untuk pemeriksaan neuroimaging ini tuh digunakan dalam memberikan petunjuk diagnosis banding dengan etiologi encephalitis lainnya. Nah, selain itu, metode neuroimaging ini digunakan untuk mengevaluasi adanya keterlibatan otak dan atau adanya edema serta pendarahan. Next. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan 3 digit NIM akhir 082. Saya akan menjelaskan bagian tata laksana penyakit rabies pada manusia. Infeksi rabies dapat menyebabkan berbagai gejala fatal apabila tidak ditangani sesegera mungkin. Walaupun sampai saat ini belum ditemukan terapi spesifik yang efektif untuk menanganinya, infeksi rabies dapat dicegah dengan melakukan tata laksana pencegahan. Tata laksana rabies pada manusia meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan luka. Diperlukan penanganan luka yang tepat untuk menghindari masuknya virus menuju ujung-ujung saraf dan otak. Adapun langkah awal yang dapat diberikan adalah pembersihan luka menggunakan air sabun atau antiseptik povidone iodine selama 15 menit. Hal tersebut dapat mengurangi resiko infeksi. Yang kedua, post-exposure prophylaxis. Setelah terinfeksi atau tergigit oleh hewan yang diduga terinfeksi rabies, vaksin rabies dan serum rabies harus segera diberikan, atau yang biasa dikenal sebagai Human Rabies Immune Globulin. Pemberian vaksin rabies ini diinjeksikan pada area deltoid dan tidak pada area gluteal. Untuk pasien dengan imunosupresi, PEP rabies harus diberikan menggunakan seluruh 5 dosis vaksin pada hari ke-0, 3, 7, 14, dan 28. Yang ketiga, perawatan neurologis. Rabies seringkali berkembang menjadi penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga pasien dapat mengalami kejang, kesulitan bernapas, dan gangguan neurologis lainnya. Untuk itu, pasien dapat menerima zat antagonis reseptor N-metil D-aspartat dengan ketamin dan amantadin, serta agonis reseptor GABA dengan benzodiazepin untuk menurunkan eksitotoksisitas saraf dan reaktivitas otonom. Yang terakhir, dapat diberikan perawatan suportif. Pasien yang terinfeksi rabies memerlukan perawatan intensif, hal ini mencakup pemantauan fungsi vital, perawatan hidrasi, dan perawatan suportif lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Trisantika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan strategi imunisasi sebagai upaya pencegahan penyakit rabies pada manusia. Next. Baik, di sini saya akan secara spesifik membahas terkait dengan upaya pencegahan non-vaksinasi pada penyakit rabies. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah tentunya melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Karena kesadaran yang tinggi pada masyarakat terhadap pemahaman terkait dengan penyakit rabies merupakan kunci penting dari pencegahan dan pengendalian daripada rabies itu sendiri. Sosialisasi ini terutama ditujukan pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi seperti anak-anak. Kemudian, hal berikutnya adalah tata laksana luka gigitan hewan penular rabies.
Pencucian luka merupakan langkah awal, pencegahan sekaligus tata laksana awal dari penyakit rabies itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membunuh daripada virus rabies di sekitar luka. Pencucian luka dapat dilakukan menggunakan air mengalir dan juga antiseptik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Desura Swewishawis dengan 3 digit NIM terakhir 030. Saya mau izin menjelaskan terkait upaya pencegahan dengan vaksinasi untuk penyakit rabies. Vaksin yang dapat digunakan untuk melindungi manusia dari penyakit rabies dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vaksin jaringan saraf dan vaksin kultur sel. Berdasarkan pemberiannya, vaksin anti rabies atau VAR terdiri atas 2 jenis, yaitu Post-exposure prophylaxis atau PEP yang dapat berupa pemberian PVRV seperti Verorab dengan dosis 0,5 ml secara intramuskular atau PCECV seperti Rabifur dengan dosis 1 ml secara intramuskular. Pemberian VAR lengkap harus satu jenis saja dan tidak dianjurkan untuk memberikan yang berbeda jenis. Kontraindikasi PEP adalah alergi terhadap streptomycin dan neomycin serta risiko interaksi obat dengan obat imunosupresif. Adapun efek samping PEP berupa kemerahan dan indurasi ringan. Yang kedua adalah pre-exposure prophylaxis atau PrEP yang diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kelompok masyarakat dengan risiko tinggi terinfeksi rabies. Vaksin PrEP yang dapat diberikan sama seperti jenis vaksin PEP dengan dosis yang sama pula. Selain VAR, pemberian serum anti rabies atau SAR juga sangat penting untuk luka risiko tinggi terinfeksi rabies. SAR diberikan 1 minggu pertama setelah terpapar gigitan hewan pembawa rabies untuk menciptakan kekebalan tubuh pasif. SAR terdiri atas 2 jenis, yaitu serum homolog atau HRIG dengan dosis 20 international unit per kilogram berat badan yang tidak membutuhkan skin test, dan serum heterolog atau ERIG dengan dosis 40 international unit per kilogram berat badan yang membutuhkan skin test. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franetki dengan 3 digit NIM 774. Saya akan menjelaskan mengenai bagian simpulan. Next. Baik, jadi virus rabies bukan virus yang berasal dari genus Lissa virus. Yang saat ini, virus ini menginfeksi manusia yang mampu menyebabkan penyakit neurologi akut yang berakibat fatal dan bahkan tingkat mortalitas jika terinfeksi virus ini bisa mencapai 100%. Nah, proses penyebaran rabies dapat dilakukan melalui air liur hewan yang terinfeksi rabies. Nah, tindakan pencegahan penularan rabies ini juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode non-vaksinasi dan vaksinasi. Kalau metode non-vaksinasi terdiri atas sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, terutama yang berisiko tinggi. Nah, untuk yang vaksinasi yaitu pemberian vaksin anti rabies atau yang dikenal sebagai VAR. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya Nika Mawiranti Primadani dengan 3 digit NIM terakhir 67. Saran yang dapat kami berikan adalah pengetahuan mengenai rabies itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu pemahaman lebih detail mengenai definisi, karakteristik, etiologi, epidemiologi, patogenesis, tanda dan gejala klinis, proses penegakan diagnosis, dan juga tata laksana mengenai penyakit rabies. Sekian dari SGDA 4 dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.